Shalom Bu. Halo, shalom. Iya Bu, ini mau tanya Bu tentang kalau misalkan ada satu keluarga Bu yang mereka tuh nggak punya anak, lalu mereka mengambil anak angkat. Menurut Ibu bagaimana ya Bu jika kita mengambil anak angkat dalam pandangan firman Tuhan, dan karena mungkin baik anak angkat maupun anak sendiri itu memiliki karakter yang tidak baik ya Bu, baik dalam karakter dan juga sifatnya Bu. Oke. Sebetulnya bagus, itu adalah tindakan yang mulia, Iya. ya. Mengambil seorang anak untuk jadikan anak sendiri dan asuh bina dia juga, walaupun ini anak angkat ya seperti anak sendiri. Iya. Kemudian langkah pertama sikap orang tua terhadap anak adalah menjadi contoh hidup di dalam Tuhan dan bina, pimpin, bimbing anak kita itu di dalam Tuhan, sehingga dari mulai dini anak ini sudah mulai mengenal Tuhan dengan baik, punya iman yang akan bertumbuh secara sehat, punya hati Kristus. Iya. Dan kemudian sudah mulai cinta Tuhan dan sebagainya. Itu berlaku untuk sebuah anak yang dibilang kandung ataupun anak angkat. Bimbing anak kita itu mempunyai hubungan secara pribadi dengan Tuhan yang semakin lama semakin akrab. Iya. Makanya adalah sangat perlu di mana setiap keluarga itu membangun mesbah keluarga di rumah. Ayah, ibu, anak-anak, kalau ada adik ipar, pembantu, why not? Iya. Jadi dalam rumah itu mesbah doanya selalu menyala. Dalam rumah itu dikuasai oleh hadirat Allah rumahnya. Nah sekarang yang berkaitan dengan anak angkat. Iya Bu. Saya sangat salut kepada orang-orang yang mau mengambil seorang anak sebagai anak angkat. Entah itu karena alasan tidak bisa ada keturunan, Iya. ataupun sudah punya keturunan tapi tetap mengambil juga. Iya. Hanya yang perlu kita ketahui adalah pertama, tentu ada orang tua atau pasangan suami istri ketika mengambil anak ini ada yang tahu keturunan siapa, ataupun ada yang tidak tahu sama sekali. Bahkan orang tuanya saja ada yang tidak tahu, Iya. tapi ada juga yang tahu. Cuman kalau kondisi seperti ini, baik tahu maupun tidak tahu keturunan siapa, orang tuanya bagaimana, adalah lebih baik anak ini kemudian dilayani kesembuhan batin, inner healing, dan juga pelepasan. Mengapa perlu dilayani inner healing? Karena seorang anak yang diserahkan kepada orang lain atau tidak diurus oleh orang tua kandung sendiri, itu jiwanya sudah tertolak. Dan kita juga nggak tahu ini anak hasil perzinahan atau anak kecelakaan. Ada banyak loh pasangan suami istri merasa belum siap punya anak, atau karena sudah cukup punya anak berapa orang, punya baby lagi nggak siap juga gitu, nggak sanggup lagi, entah karena sibuk entah karena apa. Nah jadi si anak ini karena kemudian tidak diurus orang tuanya, ada yang bahkan ditinggalkan. Kalau itu anak percinan, saya sering didatangi oleh keluarga-keluarga atau suami istri yang dimana dia akhirnya ambil anak nih, walaupun mereka sudah punya anak 2, 3, atau ada juga yang nggak punya anak, nggak tahu menau orang tuanya siapa. Dan juga ada yang ditaruh di satu tempat yang tidak selayaknya, ditinggal begitu saja oleh orang tuanya. Itu betul-betul yang terjadi di atas muka bumi ini. Iya. Nah itu sebabnya jiwa si anak yang demikian menjadi tertolak. Apalagi kalau anak ini memang tidak dikehendaki kehadirannya dari mulai mamahnya itu tahu mengandung. Baik mama maupun ayahnya berpikir, waduh punya anak lagi nih. Itu sudah masuk roh tertolak, melukai jiwa si anak sehingga masuk roh tertolak. Akibatnya ketika dia nanti toh lahir, Iya.
kemudian bertumbuh menjadi besar. Jiwa yang robek ini kalau sebelumnya tidak kita layani inner healing dan kemudian kita percayakan Tuhan yang memimpin, tentu dengan dilahirkan baru dulu ya, dan kita layani pelepasan dari roh tertolak, dari roh luka batin karena tidak diurus orang tuanya sendiri, termasuk roh-roh turunan dari orang tua. Mungkin orang tuanya ada yang dikenal, ada yang tidak juga, tapi tetap walaupun yang dikenal kayaknya orang tua, oh aku tahu karena aku ngambil dari adikku sendiri, tapi tetap ada roh-roh turunan setiap orang itu dari atasnya. Nah itu harus kita patahkan, kita perintahkan keluar. Ini namanya pelayanan deliverance atau pelepasan. Nah jiwa yang tertolak tadi akhirnya robek. Dan kemudian ketika robek, minimal yang masuk dalam jiwa ini adalah anak pemberontak. Roh pemberontak masuk, itu sebabnya kebanyakan, walaupun mungkin adalah yang seorang anak angkat tapi berbudi luhur ya, ada sajalah, kita tidak menyangkali. Tapi kebanyakan anak ini pemberontak. Kalau dikasih tahu A malah melakukannya B. Karena apa? Itu tadi roh pemberontak yang masuk karena jiwanya luka sebab dia tertolak. Nah ini harus kita pelayani inner healing dulu, minta kasih Kristus mengalir dan dia mengampuni orang tuanya yang walaupun mungkin dia sendiri juga nggak tahu orang tuanya siapa. Dan kemudian kita minta kasih Yesus membalut luka hatinya, roh tertolak, kutuk-kutuk nenek moyang, kakek moyang, kayak kutuk dari papahnya maupun dari mamanya, termasuk mungkin anak itu roh dari hasil perzinahan. Ya tengging saja, apalagi kalau kita yang melayani inner healing dan pelepasan itu memang dipakai oleh karunia Roh Kudus. Ada satu karunia namanya karunia membedakan roh, karunia marifat. Itu bisa diberitahu oleh Roh Kudus bahwa oh ini anak dulu hasil perzinahan, oh ini anak dulu hasil dari anak yang tertolak dan sebagainya. Itu lebih mudah, tapi at least paling tidak semua anak yang akhirnya diasuh oleh orang lain, semua ada roh pemberontak, ada roh tertolak, dan kutuk-kutuk nenek moyang, kakek moyang, gilir keberapapun dipatahkan, diusir kalau dalam nama Yesus. Roh perzinahan, roh penyembahan berhala, kutuk penyembahan berhala, roh pemberontaknya, roh keras kepalanya, ya keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan menyembuhkan hatinya. Sekarang dia punya jiwa yang besar, dia punya hati yang mengasihi Tuhan, dia hidup dalam kehangatan kasih. Dan kita doakan juga orang tua yang mengasuhnya, supaya mereka juga berjiwa besar dan memandang anak ini adalah juga anugerah Tuhan, walaupun bukan dari darah dagingnya. Dan juga nomor satu, tetap bimbing ke arah kebenaran di dalam Tuhan. Nah itu yang harus kita lakukan supaya tidak menghadirkan generasi-generasi yang karakternya tidak baik. Nah itu salah satunya karena roh tertolak, karena diangkat atau diasuh, atau mungkin juga bukan ngangkat anak, tapi seorang anak juga hadir dan orang tuanya itu mengasuh sendiri, tapi dulu tidak siap. Atau, nah ini Feb penting sekali. Zaman sekarang kita lihat pria kewanita-wanitaan, wanita kepria-priaan, dan kebanyakan di zaman sekarang mereka malah kalau kayak begitu bangga. Benar, Bu. Padahal sebenarnya bisa dikembalikan kepada habitatnya sesuai dengan kehendak Allah. Allah menciptakan manusia dengan dua gender saja, laki-laki dan perempuan. Nah, kalau seorang anak dikehendaki lahir nanti anak perempuan, ternyata ketika dilahirkan anak laki-laki. Nah, kalau kita tidak tahu mekanisme alam roh, kita berpikir ya sekarang udah wajar, memang zaman kayak begini, paling cuma oh zaman memang wis edan. Tapi nggak ada solusi bagi mereka. Nah ini anak, orang tuanya harus mengaku kalau dulu dia mengendaki anak perempuan. Akhirnya
Akhirnya sekarang walaupun pria sejati, tidak perkasa, tapi kewanita-wanitaan feminin. Bahkan ketika feminin lebih feminin dari perempuan. Nah, ini orang tuanya harus minta ampun kepada Tuhan dan menerima anak ini dengan segenap hati, dan anaknya kita doakan juga mengampuni orang tuanya, dan kemudian kita layani kesembuhan batin dan dilayani pelepasan. Jika sebaliknya pengen anak laki-laki, ternyata sebenarnya anaknya perempuan. Akhirnya ketika lahir anak itu jadi tidak feminin namun perkasa. Apa bisa itu Bu? Diberikan, bisa. Dengan kekuatan Roh Kudus dalam nama Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Kita atasi bersama dengan Yesus dan urapan kuasa Roh Kudus. Nah, jadi bisa dipulihkan kembali, dan roh-roh tertolaknya kita usir keluar, roh perempuannya dari laki-laki kefemininan ini keluar. Roh perkasanya, roh laki-laki dari anak perempuan yang lahir ini kita usir keluar, dan kita sembuhkan hatinya, itu tertolak juga. Jadi roh penolakan itu menjadikan nomor satu itu robek jiwa seseorang, itu yang memungkinkan banyak roh-roh yang tidak baik, yang bukan dari Allah jadi masuk. Roh tertolak, roh pemberontak. Nah, anak-anak yang tertolak dari orang tua kandung, mungkin orang tuanya juga udah punya anak berapa atau belum siap karena sibuk. Bapak ibu sekarang banyak yang sibuk kerja ya. Padahal sebenarnya bukan alasan. Kalau kita mau mengerjakan semuanya bisa kok kita atasi, kita lakukan. Nah, jadi ketika anak ini tertolak dari orang tua, ya akhirnya dia pemberontak. Kalau dinasihati orang lain nurut, ya om, ya tante, terima kasih. Tapi kalau mamanya atau papanya, wah, mama papanya menasihati satu kalimat, dia jawab 10 kalimat. Malah mungkin jadi gak suka sama mama papanya, terlalu ngatur. Nah, jadi roh tertolak itu untuk orang tua sendiri kepada anak kandung ya. Ini tidak diserahkan ke siapa-siapa. Tapi kenapa bisa tertolak jiwanya sampai robek? Ketika kita mikir aja, gak usah berusaha untuk kita aborsi atau kita ngomong, aduh punya anak lagi. Nggak usah sampai ke tahap itu. Baru mikir, waduh, bayi ini punya anak lagi. Itu aja udah masuk roh tertolak, sudah bisa merubek jiwa si anak. Ini mekanisme di alam roh. Iya, Bu. Nah, kalau kita mengetahui mekanisme seperti ini, kasus di dunia ini bisa kita tangani. Iya, betul. Di dalam Yesus, gitu. Jadi itulah kalau anak angkat, dan kita percaya segala kutuk sudah diganti dengan berkat di dalam Yesus. Makanya bimbing baik itu anak angkat maupun anak kandung untuk mengenal Tuhan dengan benar. Dan orang tuanya jadi pembimbing rohani yang melakukan sendiri firman itu, iman itu dengan Tuhan. Jangan hanya teori mendidik anak secara hafal firman Tuhan. Anaknya tidak akan nurut. Karena sebenarnya anak ini bisa menjadi seperti apa juga melihat orang tua yang paling dekat kan pertama orang-orang di lingkungan rumahnya. Iya, betul. Nah, mama papa aja nggak pernah baca Alkitab, suruh saya baca Alkitab. Mama papa nggak pernah doa, suruh saya doa. Nah itulah contohnya ya. Jadi setiap apapun dengan Yesus selalu ada solusi, sebab dia ada jalan kebenaran dan hidup. Puji Tuhan. Yuk kita doakan. Terima kasih Bapa Surgawi, sungguh Engkau mengasihi setiap orang-orang yang sudah ada di dunia ini, termasuk itu anak angkat maupun anak kandung. Kalau ada yang dulu tertolak secara mengerti ataupun tidak mengerti, sekarang sembuhkan hatinya dari luka penolakan dan tidak ada jiwa yang robek. Kasih Yesus sekarang mengalir membalut luka itu. Dan roh tertolak keluar dalam nama Yesus. Roh penolakan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh keras hati, roh pemberontak keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dan kutuk-kutuk nenek moyang, kakek moyang, gilir keberapapun, baik itu dari pihak papa maupun mama,
keluar dalam Amin. nama Tuhan Yes. Yesus. Amin. Kasih Yesus memeluk engkau, dan sekarang kasih Kristus mengikat engkau, menghangatkan Ya. hatimu. Dalam nama Yesus kau menjadi anak Allah yang tidak dibawa kutuk lagi, tidak tertolak lagi, tapi engkau menjadi permata di hadapan Tuhan, dan kau menjadi anak Allah yang diberkati Amin. dalam segala Yes. hal. Berjiwa besar dalam nama Tuhan Amin. Yesus. Terima kasih Yesus dan urapannya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan Anda ketika menghendaki pencerahan firman dan juga dukungan doa, kirim ke WhatsApp nomor 0895-632-58989. Dan bagi Anda yang mau mengirimkan kesaksian karena engkau sudah mengalami kemenangan atau jawaban doa ataupun penyelesaian masalahmu melalui acara ini, silakan juga kirim ke WhatsApp yang sama tadi. Dan Tuhan Yesus sangat mengasihi kita karena Dia adalah sahabat kita. Tuhan Yesus memberkati.